Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Khususnya buat teman-teman semua. Yaitu terima kasih buat Aci Official dari Mamuju, Rusdi Wirman dari Pekanbaru, Sandris dari NTT, Febri dari Flores, Lonceng Emas dari Malaysia, dan Bojo dari Bima, Tulus Silalahi, Azhar dari Aceh, Aleski Channel. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kill 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Hyderabad, diperlihatkan para pasukan tentara India yang baru saja pulang dari berperang. Di samping itu, seorang pria gagah perkasa yang merupakan salah satu pasukan tentara yang bernama Amrit, dengan teman satu kamarnya yang selalu bersama yaitu Fires, dan sudah seperti saudara kandung Amrit. Di saat itu Amrit mendapat sebuah pesan dari kekasih hatinya yang bernama Tulika, yang mana ia mengabarkan bahwa ia akan melaksanakan tunangan dengan pria lain atas perintah sang ayah. Tulika meminta kepada Amrit untuk pergi ke Delhi karena di sana ia akan melaksanakan tunangan tersebut. Sontak, Amrit sangat tidak setuju karena Tulika harus menikah dengan pria lain. Pada akhirnya, Amrit memutuskan untuk pergi ke sana secepat mungkin. Di sisi lain, Tulika beserta keluarganya pergi ke sebuah hotel yang telah disewa. Yang ternyata di hari itu pun mereka langsung melakukan tunangan. Tulika sebenarnya tidak ingin menikah dengan pria yang ia cintai, namun dirinya terpaksa karena dijodohkan oleh orang tuanya. Sementara itu Tulika ingin menikah dengan Amrit yang sudah menjadi pujaan hatinya sejak lama. Tak lama kemudian Amrit tiba di acara tersebut lalu menghampiri Tulika yang sedang menunggu. Tulika merasa senang karena Amrit sudah datang untuk memenuhi permintaan Tulika. Namun Tulika juga merasa sedih karena ia tidak bisa menikah dengan Amrit karena sebab ayahnya. Amrit kemudian mengatakan, jika memang kita ditakdirkan untuk bersama, maka kau jangan khawatir, ungkap Amrit dengan lemah lembut. Di malam itu Tulika memberikan pesan kepada Amrit bahwasanya ia dan keluarganya akan pergi ke Delhi dengan mengendarai kereta untuk melaksanakan pernikahan di sana. Tulika meminta kepada Amrit untuk ikut saja ke sana jikalau memang Amrit ingin menjadi kekasih Tulika. Keesokan harinya keluarga Tulika dan keluarganya mempelai laki-laki berangkat ke Delhi dengan mengendarai kereta, di mana mereka semua sangat gembira karena anak mereka akan segera menikah. Namun Tulika merasa tidak nyaman dan menyesal menikah dengan laki-laki lain. Padahal Tulika sudah menaruh hati pada Amrit karena ia adalah seorang pemuda yang tegap dan juga tampan. Di samping itu seorang pria bernama Fani beserta teman-temannya yang merupakan seorang perampok menaiki kereta yang sama yang telah dinaiki oleh keluarga Tulika dan keluarga mempelai pria. Fani dan teman-temannya akan melakukan perampokan yang sangat brutal, di mana ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak pada saat itu. Di samping itu perampokan sudah menjadi pekerjaan keseharian Fani dan teman-temannya. Fani berjalan-jalan melewati gerbong-gerbong untuk melihat kondisi dan bertemu dengan Tulika yang telah membuat Fani jatuh cinta saat pandangan pertama. Di dalam kereta ternyata Amrit dan Fires sudah berada di sana, namun berbeda gerbong dengan Tulika. Amrit sangat senang sekali karena ia akan menggagalkan pernikahan Tulika dengan laki-laki lain. मेरा तो बचपन से ड्रीम है आर्मी ज्वाइन करने का. Di mana ia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dan akan berjuang sebisa mungkin. Di sisi lain, Fani dan teman-temannya langsung meluncurkan aksinya dengan membagi tugas dan berada di gerbong kereta yang berbeda. Di mana Fani dan teman-temannya telah memasang alat yang membuat sinyal koneksinya menghilang. Dan setelah itu mereka semua langsung meluncurkan aksi dengan sangat brutal sekali. Di saat melakukan perampokan, Fani kemudian menemukan Tulika kembali yang kemudian membuat dia deg-degser. Karena sempat kesal, Fani telah menghajar ayah Tulika dan bodyguardnya yang sangat tangguh. Fani meminta kepada Tulika untuk melakukan hubungan seks di dalam kereta tersebut.
karena ia tidak bisa menahan nafsunya lagi dan ingin menghabiskan waktu berdua dengan Tulika. Tulika merasa tidak senang karena ia tidak semurah itu untuk dilecehkan dan menolak permintaannya. Sontak, Fanny sangat marah karena Tulika telah menolak permintaannya di mana tidak ada wanita yang pernah menolak dirinya. Fanny kemudian menikam Tulika dan ingin membunuhnya. Beruntungnya Amrit dan Fires datang tepat pada waktu untuk menyelamatkan Tulika yang hampir saja dibunuh oleh Fanny. Dengan ketangguhan Amrit dan Fires melawan para perampok itu yang ingin mencoba melukai keluarga Tulika. Akhirnya Fanny dan teman-temannya meninggalkan gerbong yang berisi keluarga Tulika. Di saat itu Fanny dan teman-temannya mengejar dan ingin membunuh Amrit dan Fires dikarenakan mereka berdua telah membunuh ayah salah satu temannya Fanny. Dengan sekuat tenaga Amrit dan Fires melawan belasan para perampok yang terus-terusan menyerang mereka berdua, di mana mereka semua saling bacok-bacokan yang membuat suasana semakin mencekam dan menegangkan. Namun sialnya, Fires telah dibawa oleh Fanny ke gerbong yang lain. Amrit kini bingung harus berbuat bagaimana lagi karena tinggal Amrit sendirian melawan belasan perampok. Di sisi lain, terlihat Fanny telah memanggil bala bantuan yang menambah gengnya menjadi sangat banyak. Ayahnya Fanny langsung menghajar Fires karena telah membunuh ayah teman lamanya. Sementara itu adik perempuannya Tulika berada di sana yaitu Ahana yang sangat ketakutan. Fanny terpaksa menaiki atas gerbong untuk menyelamatkan temannya yang telah disandra oleh Amrit. Di gerbong yang lainnya, Amrit telah menyandra salah satu temannya Fanny dan telah membuat rencana untuk membantai Fanny beserta teman-temannya. Amrit kemudian memberitahu Tulika agar bersembunyi di gerbong yang belum didatangi para perampok tersebut. Amrit tidak ingin keluarganya Tulika dalam bahaya termasuk Tulika. Dan setelah itu Amrit nekat melakukan rencananya untuk menyelamatkan Fires dan juga Ahana. Ketika Amrit sudah memasuki gerbong yang sudah dikuasai perampok itu, Amrit merasa ada yang sedang mengawasinya dan terdapat beberapa orang yang berada di dalam kamar-kamar tersebut. Dan benar saja tiba-tiba beberapa perampok yang bersembunyi langsung menyerang Amrit. Dengan sekuat tenaga, Amrit menghajar para perampok yang membawa senjata tajam dan melawannya sendirian. Namun, karena kalah jumlah, akhirnya Amrit kalah di tangan seorang perampok yang berbadan besar. Dan setelah itu Amrit dibawa ke gerbong di mana para perampok-perampok itu bersinggah. Sesampainya mereka di gerbong para perampok, ayahnya Fanny langsung menghajar Amrit yang sudah membunuh teman lamanya. Sementara itu Fires berusaha melepaskan ikatannya lalu berlari untuk membantu Amrit yang sedang tak berdaya. Fires tidak suka jika Amrit teman akrabnya terluka dan dalam bahaya. Dengan dibantu seorang mahasiswa yaitu Nohai dan Arif yang berusaha dengan sekuat tenaga mereka. Namun naasnya Arif tertusuk senjata tajam yang membuatnya tidak bernyawa alias tewas. Setelah melihat kejadian itu, Amrit langsung bangkit walaupun tenaganya tidak sepenuhnya kuat. Amrit berusaha melawan salah satu perampok yang berbadan besar dan sulit sekali untuk dikalahkan. Kali ini Amrit tidak melawannya sendirian, melainkan dibantu oleh Fires dan Nohai. Yang akhirnya mereka bertiga berhasil menghabisi perampok berbadan besar tersebut dan sebagian perampok yang lainnya. Di sisi lain, terlihat Fanny telah sampai di gerbong yang terdapat salah satu temannya yang disandra oleh Amrit. Di dalam gerbong itu, Tulika dan ayahnya telah menjaga sandranya Amrit. Ayahnya Tulika berusaha menghalangi Fanny yang ingin membunuh Tulika. Namun, karena sudah tua, ayahnya Tulika tidak bisa melawan Fanny yang masih gagah. Di samping itu, Tulika berlari melewati gerbong ke gerbong untuk menghindar dari kejaran Fanny. Walaupun Fanny sempat terluka parah, namun ia berhasil menangkap Tulika. Tulika kemudian menodongkan pisau ke arah Fanny yang ingin membunuhnya. Fanny tidak merasa takut ataupun apapun karena yang berusaha melawannya adalah seorang wanita. Alhasil, Fanny langsung menusuk perutnya dan lehernya Tulika dengan sangat tega. Di saat Fanny membunuh dengan menusuk perut Tulika menggunakan pisau, kebetulan kejadian tersebut tepat sekali di hadapan Amrit dan dilihat langsung oleh Amrit. Namun ia tidak bisa menolongnya karena ia juga sedang dihajar habis-habisan oleh para perampok lainnya. Amrit hanya bisa pasrah karena ia sudah tidak bisa memiliki harapan lagi di mana ia juga pasti akan tewas. Yang akhirnya Fanny mengeluarkan Tulika dari kereta di saat sedang melaju kencang. Suasana di saat itu semakin tidak stabil dan menegangkan karena Amrit sudah tidak berdaya lagi dan tidak kuat untuk bertarung. Amrit hanya bisa memandangi cap tangan yang telah ditinggalkan oleh Tulika. Amrit kemudian mengingat masa-masa bahagia bersama Tulika di waktu itu, di mana
Amrit sudah berjanji kepada Tulika bahwa ia akan menikahinya. Amrit juga pernah berjanji dengan Tulika bahwa ia akan menjaganya dalam situasi apapun. Yang akhirnya semangat juang Amrit bangkit lagi dengan keyakinan ia bisa menyelamatkan keluarganya. Walaupun ia tidak bisa menyelamatkan Tulika yang kini tidak ada lagi untuknya. Setelah itu Amrit menghabisi para perampok itu dengan tenaga yang masih ada, karena ia tidak terima dan akan membalas dendam atas kematian kekasihnya yang ia sayangi, yaitu Tulika, yang dimana pada saat tadi telah digorok tepat di depan matanya. Terlihat Amrit menghajar para perampok itu tidak seperti di awal ia menghajar mereka, dimana kali ini ia mengeluarkan semua amarahnya dan melampiaskan kepada para perampok tersebut. Yang akhirnya Amrit berhasil menumbangkan beberapa perampok yang berada di gerbongnya. Dan tinggal tersisa Amrit, Vires, dan Nohai, dan ayah Tulika yang masih selamat di dalam gerbong tersebut. Di samping itu Fanny membawa temannya yang merupakan anak dari teman ayahnya Fanny, di mana temannya itu sangat bersedih karena ayahnya sudah tidak ada dan tidak akan pernah ada lagi hingga selama-lamanya. Seketika ayah Fanny memarahi Fanny karena sudah membunuh Tulika, di mana ia tidak akan mendapatkan hadiah ataupun uang dari Baldeo Singh Thakur karena telah membunuh Tulika yang belum diketahui oleh Fanny yang merupakan anak seorang yang disegani oleh ayahnya Fanny. Ayahnya Fanny merasa sangat kebingungan karena ia harus menghadapi dua tentara yang sangat tangguh dan juga hebat. Amrit, Vires, dan Nohai dan ayah Tulika kemudian pergi ke gerbong yang terdapat keluarga Tulika. Ayahnya Tulika kemudian memberitahu ke seluruh keluarganya bahwa Tulika telah tewas. Sontak seluruh keluarganya menangis termasuk ibu tercintanya, di mana ia tidak akan pernah menikahkan anak pertamanya, yaitu Tulika. Amrit merasa bersalah karena merasa gagal menjaga Tulika dari para perampok itu. Di samping itu Amrit mengingatkan permintaannya Tulika yang menginginkan Amrit untuk menyelamatkan adik perempuannya. Seketika Amrit langsung bergegas pergi ke gerbong di mana adik perempuan Tulika disandra. Sebelum itu, Amrit membersihkan luka-lukanya menggunakan minuman alkohol. Karena memiliki dendam terhadap perampok-perampok itu, Amrit kemudian menggantung sebagian perampok yang telah tewas agar para perampok itu semakin memanas. Dan setelah itu Amrit langsung pergi ke gerbong itu melalui atas kereta. Sementara itu, para perampok-perampok itu sedang ricuh karena sedikit demi sedikit anggota mereka berkurang. Ayah Fanny kemudian memutuskan untuk kembali saja karena mereka sudah tidak ada harapan untuk selamat. Dikarenakan lawan yang telah ia hadapi adalah seorang tentara yang sangat hebat dan juga gagah perkasa. Para perampok itu kemudian berjalan ke gerbong lain dengan membawa sandera termasuk Ahana. Ketika memasuki gerbong di depannya, mereka dibuat kaget dengan sebagian teman-teman mereka yang sudah tewas dan telah digantung. Satu persatu para perampok itu menangis karena salah satu keluarga mereka ada di sana. Fanny dan ayahnya semakin kebingungan harus bagaimana lagi karena Amrit sudah semakin brutal. Jikalau mereka masih mau melawan Amrit, maka tidak akan ada yang selamat termasuk Fanny dan juga ayahnya. Kembali ke gerbong, di mana terdapat keluarga Tulika. Terlihat Vires, Nohai dan ayahnya Tulika melakukan sesuatu dengan membakar kain di dalam kereta. Di mana dengan itu petugas yang berada di luar kereta bisa melihat hal tersebut lalu menghubungi masinis dan petugas yang lainnya. Dan benar saja, rencana tersebut berhasil dan membuat para penjaga yang berada di dalam kereta keluar. Kebetulan sekali para penjaga itu bertemu dengan mereka bertiga yang terluka parah. Mereka bertiga kemudian mengadukan tentang para perampok yang telah masuk ke dalam kereta tersebut, yang mana para perampok itu telah mencuri barang-barang berharga penumpang lalu membunuhnya. Dengan sigap para penjaga itu langsung menembaki para perampok yang keluar dari kereta, karena para perampok itu sudah kehabisan ide untuk melawan mereka lagi. Para perampok itu kemudian menggagalkan pelarian karena mereka tidak ingin ditembak oleh para penjaga tersebut. Di sisi lain, Amrit dengan dibantu oleh 3 orang yang merupakan saudaranya Tulika, di mana mereka berempat melawan perampok yang berbadan besar. Di samping itu, perampok itu memiliki dendam terhadap Amrit yang telah membunuh sang ayah. Namun, karena ketangguhan dan keberanian mereka berempat, akhirnya dapat mengalahkan perampok berbadan besar itu tidak terlalu sulit. Tidak hanya itu saja, mereka berempat juga telah menumbangkan beberapa perampok yang tersisa. Dengan kepintaran dan kelincahan Amrit dapat menghabisi semuanya dan tidak ada yang tersisa lagi. Di saat itu, Vires, Nohai dan ayah Tulika dengan dibantu petugas keamanan kereta menghadapi Fanny dan beberapa temannya yang masih hidup dengan tenaga yang masih mereka miliki.
dan telah berhasil menyelamatkan Ahana yang telah mereka sandra. Namun, para petugas keamanan itu kalah dihajar oleh Fanny yang sudah murka. Terpaksa, Vires menghadapinya karena dialah yang bisa mengalahkan Fanny yang tangguh tersebut. Semua tenaga telah dikeluarkan oleh Vires, semuanya untuk mengalahkan Fanny. Namun karena sudah tak berdaya, akhirnya Vires kalah di tangan Fanny yang masih kuat dan juga gagah. Terlihat darah mengalir sangat deras di mana Fanny telah menusuk badan Vires hingga tewas. Tak lama kemudian, sebagian perampok menghampiri Fanny dengan membawa Amrit yang sudah tidak berdaya lagi. Amrit kemudian memandangi Vires yang sudah tewas dan telah meninggalkan banyak kenangan. Seketika, Fanny ingin membunuh Amrit karena sudah tidak bisa menahan amarahnya yang sudah meluap-luap. Namun ayahnya melarang karena ayahnya tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, di mana sudah banyak sekali memakan korban dan semua itu tidak berjalan dengan lancar seperti biasanya. Amrit kemudian memanfaatkan kesempatan emas tersebut, kemudian langsung menghajar perampok yang telah menahan dirinya. Lalu menghajar Fanny dan juga ayahnya agar semua masalah itu terselesaikan. Di samping itu, Amrit telah membakar wajah ayahnya Fanny dan menumbangkan beberapa perampok yang tersisa. Seketika, Fanny sangat murka dan juga marah karena Amrit telah membunuh semua keluarganya termasuk ayah tercintanya. Tanpa basa-basi lagi, Fanny langsung menghajar Amrit dengan membabi buta, yang membuat Amrit terkapar lemas tak berdaya karena telah menerima banyak pukulan dan juga tusukan yang dilakukan oleh Fanny. Tiba-tiba saja Amrit langsung teringat kejadian di mana Fanny telah membunuh Tulika. Amrit kemudian menghabisi balik Fanny untuk membakar semua dendamnya terhadap Tulika yang sudah tewas dibantai oleh Fanny. Terlihat Amrit memukuli wajah Fanny sembari membayangkan masa-masa bahagia bersama Tulika yang akhirnya Fanny tewas dan mereka pun selamat dari pertumpahan darah dengan para perampok tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di stasiun yang hanya tersisa beberapa orang saja. Ahana kemudian berterima kasih kepada Amrit dan meminta maaf karena sudah membuat Amrit terluka parah demi menyelamatkan dirinya. Di saat itu Amrit merasa tidak kuat lagi dengan kondisinya yang semakin melemah. Amrit kemudian duduk di sebuah kursi dengan memandangi nasib kekasihnya yang sangat malang. Tiba-tiba saja Amrit melihat Tulika berada di sampingnya dengan penuh senyuman. Di samping itu, Tulika mengucapkan selamat dan terima kasih karena sudah menyelamatkan keluarga tercintanya. Walaupun Amrit tidak berhasil menyelamatkan Tulika, namun Tulika masih merasa senang karena masih bisa melihat Komandan Amrit dari kejauhan. Dan akhirnya Amrit hidup bahagia kembali walaupun Tulika tidak ada lagi di samping dirinya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Kill 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.